Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita patut datang dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kita masih bisa berkumpul, beribadah online. Mari siapkan hati kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas setiap penyertaan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang tolong pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Engkau melayakkan kami Tuhan, satukan hati kami Tuhan, membawa jemaat-Mu merasakan hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau besar, Engkau ajaib Tuhan. Kami mau memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya.
Engkau satu-satunya Allah yang hidup, yang kami tinggikan, yang kami sembah. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yang sudah siap memuji dan meninggikan nama-Mu. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita datang dengan penuh hati yang ucapan syukur yang luar biasa buat Tuhan. Sebab Dia baik. Haleluya. Memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Oh, 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 kasih setiamu tak pernah berubah. Oh, 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 kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Oh, 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 kasih setiamu tak pernah berubah. Oh, 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 kasih setiamu tak pernah berubah. Na 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 na. Haleluya. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan firman. Haleluya Yesus. Kami mau mencintaimu
tetes air mataku, sungguh kau yang pedulikan, hanya kau yang mengerti diriku Tuhan. Tangan setiamu tuntun sepanjang perjalanan, melewati jurang gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihatmu engkau ajar ku mengerti, semua ini bawaku ke rumah abadi. Aku ada ini karena anugerah Tuhan, kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh kau yang pedulikan, hanya kau yang mengerti diriku Tuhan. Tangan setiamu Tuhan, Tangan setiamu tuntun sepanjang perjalanan, melewati jurang gunung tinggi percobaan. Dengan nasihatmu engkau ajar ku mengerti, semua ini bawaku ke rumah abadi. Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. saya undang kita tutup lagi. Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu.
sebentar kalau kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti kehendak dan maksud-Mu dalam kehidupan kami. Urapi juga hamba-Mu sehingga apapun yang disampaikan hanya berasal daripada-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik ya, dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, banyak kali kita mendengar orang-orang bilang, dan memang kenyataannya seperti itu, bahwa tidak ada yang tetap. Yang tetap itu hanyalah adanya perubahan. Perubahan itu selalu ada. Ya. Kalau kita perhatikan di sekeliling kita, kita akan melihat semua perubahan-perubahan tersebut. Apakah itu perubahan ke arah yang lebih baik maupun perubahan yang ke arah yang lebih buruk. Ya, banyak kali kita bisa melihat. Kita bisa melihat zaman sekarang sudah berubah. Kita ambil satu contoh, kalau dulu ada orang suka dengan sesama jenis, itu sudah dianggap aneh, sudah dianggap menyimpang, dianggap salah. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, bahkan pernikahan sesama jenis itu sudah dilegalkan di banyak negara. Bahkan kalau kita lihat, orang dengan bebas bisa memilih gender mereka, jenis kelamin mereka. Bisa juga mengatakan bahwa mereka tidak yakin dengan jenis kelamin mereka. Kita bisa lihat ini dalam buku pedoman, kalau untuk psikiater dan psikolog dunia itu ada satu buku pedoman. Kalau dulu bertahun-tahun lalu dikatakan homoseksual dan lesbian itu merupakan penyimpangan kejiwaan. Tapi sekarang dianggap normal. Ini adalah satu contoh perubahan yang negatif. Tapi kita tahu sampai kapanpun juga, menurut firman Tuhan, ini tidak dibenarkan, tidak normal. Kalau kita lihat, kebiasaan pun juga berubah. Kalau dulu orang suka, kalau misalnya mau ketemu seseorang, dia bertamu ke rumah orang tersebut, dia datang ke rumahnya bertamu. Tapi kalau sekarang mau ketemuannya di kafe. Kalau dulu ikatan kekeluargaan masih kental, tapi sekarang sudah tidak terlalu. Generasi-generasi yang lebih muda dari saya sudah tidak terlalu suka kumpul-kumpul bareng keluarga. Mereka lebih suka kumpul bersama dengan teman-temannya. Ini adalah salah satu contoh kebiasaan. Lalu kalau dulu kita mau beli makanan di luar untuk dimakan bersama-sama di rumah, kita harus pergi ke tempat yang jual, kita beli lalu kita bawa pulang. Lalu beralih, kita bisa tinggal telepon, kita angkat telepon, lalu makanan diantar. Tapi sekarang hanya lewat aplikasi di handphone saja kita bisa pesan dan makanan sudah diantar ke rumah. Contoh lain adalah kalau orang dulu baca berita itu di koran. Tapi kalau kita lihat sekarang koran sudah tidak begitu laku lagi. Udah jarang orang yang langganan beli koran. Orang sekarang lebih suka baca berita di internet. Kalau orang dulu sukanya nonton TV, sekarang orang lebih suka nonton YouTube. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan. Di sisi alam itu pun juga berubah. Suhu semakin lama semakin panas. Berapa tahun yang lalu, kalau kita pergi ke puncak, kita akan merasa kedinginan.
Tapi sekarang kita udah nggak kedinginan lagi. Bahkan ada malah yang kepanasan. Kalau siang itu kepanasan di puncak. Kita bisa lihat di berita bahwa es di kutub juga semakin mencair. Alam berubah. Banyak hutan yang sudah hilang, berubah menjadi ladang, berubah menjadi sawah, bahkan berubah menjadi pemukiman. Binatang juga sudah banyak yang hilang, punah karena perubahan iklim. Banyak bencana alam terjadi karena adanya perubahan iklim. Kehidupan juga berubah. Kalau dulu orang kemana-mana bawa uang tunai, mau beli apa-apa pakai uang tunai. Lalu berubah, bawa kartu kredit atau kartu debit, beli apa-apa pakai kartu. Tapi sekarang kalau mau beli, pembayaran bisa lewat handphone. Semua ada di handphone. Semua serba digital dan serba instan. Kalau dulu kirim surat, tunggu berapa hari baru surat itu sampai di tempat tujuan. Kita tunggu balasannya mungkin bisa seminggu lebih. Tapi sekarang kita kirim surat, tinggal klik enter atau klik send. Surat itu sudah langsung sampai di tujuan yang dituju. Lewat email. Makanan juga banyak yang instan. Bumbu instan. Belum lagi yang lain-lain serba instan. Kalau dulu mau masak, bumbunya harus dipersiapkan satu-satu, mungkin harus diulek atau di blender. Sekarang mau pakai bumbu tinggal beli instan. Sudah tinggal pakai jadi. Semua hal mengalami perubahan. Kalau kita perhatikan misalnya seorang yang sudah lama tidak pergi ke suatu daerah misalnya, lalu kita pergi ke daerah tersebut, pasti banyak perubahan yang terjadi. Dulunya banyak tanah kosong, sekarang tanah kosongnya sudah banyak berubah menjadi gedung-gedung perumahan. Kalau dulunya jalanannya sepi, lancar, sekarang jadi jalanannya banyak kendaraan, macet. Kalau kita perhatikan di Indonesia ini, sekarang ini banyak dibangun jalan tol. Ya, kita lihat kalau dulu dari Jakarta ke Semarang itu butuh waktu yang lama. Tapi dengan adanya jalan tol, waktunya dipersingkat. Bahkan mau ke Surabaya aja gampang lewat tol. Bukan cuma di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera juga dibuat tol. Bahkan di Papua pun juga dibuat tol. Perubahan terjadi di mana-mana. Dulu kalau mau orang yang foto pakai kamera yang pakai film, kalau mau tahu hasilnya harus tunggu berapa hari setelah proses film. Filmnya diproses lalu dicetak, baru bisa lihat hasilnya bagus atau tidak. Sekarang pakai kamera digital, langsung kelihatan hasilnya. Gak puas, tinggal hapus, foto ulang. Kalau dulu kemana-mana orang jalan kaki, mungkin naik kuda atau kereta kuda, lalu mulai ada mobil, dan sekarang mobil pun sudah pakai energi listrik. Padahal berapa tahun yang lalu masih diragukan apakah bisa. Tapi sekarang sudah banyak mobil listrik. Bahkan mobil-mobil sekarang sudah diperlengkapi dengan autopilot. Bisa tinggal pencet tujuannya, tinggal duduk aja, mobilnya jalan sendiri. Mungkin di Indonesia belum, tapi di beberapa negara maju sudah dilakukan seperti itu. Seringkali kita dengar, kalau tidak ikut berubah, maka akan tersingkir dan mati. Banyak contoh yang bisa kita temukan. Perusahaan-perusahaan yang dahulunya besar, terkenal,
sekarang tutup karena tidak mau mengikuti perubahan. Misalnya orang yang perusahaan yang bergerak di media cetak untuk koran, sekarang sudah nggak laku lagi, sulit untuk mereka. Mereka harus beralih ke era digital. Begitu juga dengan kehidupan kita, semuanya berubah. Hidup kita selalu ada yang berubah. Dan kita juga harus mau berubah. Tapi ternyata kalau kita perhatikan, banyak orang tidak mau berubah, atau paling tidak sulit untuk berubah. Contohnya ada orang yang sakit, dia pergi ke dokter, diperiksa, dikasih resep untuk obatnya, lalu disuruh merubah gaya hidup. Kalau biasanya makan sembarangan, akhirnya disuruh untuk makan makanan yang sehat. Yang merokok disuruh berhenti merokok. Ada juga yang disuruh untuk olahraga, tapi ternyata banyak yang nggak mau berubah. Padahal udah tahu perubahan itu untuk sesuatu yang lebih baik, untuk kesehatannya sendiri, tapi sulit. Saya pernah dengar ada orang yang sudah kena penyakit paru-paru, disuruh berhenti merokok, tapi tetap merokok. Sulit untuk berubah. Kalau kita pikir-pikir, kalau dia tidak mau berubah, ya ngapain ke dokter? Begitu juga untuk yang sekolah, belajarnya asal-asalan, malas-malasan, nilainya jelek. Lalu dikasih tahu harus berubah, belajar yang rajin supaya nilainya bagus, tapi nggak mau berubah. Tetap saja malas-malasan. Kalau nilainya tetap jelek, akhirnya dia harus tanggung akibatnya. Ya akibatnya, kalau nggak mau belajar yang rajin, ya ngapain sekolah? Contoh lain, misalnya ada orang yang punya masalah dalam hubungan suami istri, datang ke konselor atau mungkin ke pendeta, lalu agar supaya hubungannya jadi lebih baik, gimana caranya? Disuruh berubah. Suami harus lebih memperhatikan istri, istri harus lebih memperhatikan suami, harus lebih menghormati suami. Harus misalnya dikasih tahu harus saling meluangkan waktu untuk berdua, harus ada komunikasi yang baik, harus saling menghargai, harus saling menyayangi. Yang selingkuh harus berhenti selingkuh. Tapi ternyata tetap saja nggak berubah. Yang selingkuh, tetap nggak mau memperhatikan istri, tetap nggak mau menghormati suami, tetap nggak mau ada komunikasi antara suami istri, tetap nggak mau saling menghargai, nggak mau saling menyayangi. Ya kalau gitu ngapain datang ke konselor atau ke pendeta? Dikasih tahu nggak mau. Mungkin ada orang yang mengalami masalah kejiwaan, dia datang ke psikiater atau psikolog. Misalnya dia mengalami kecemasan yang berlebihan. Setelah konsultasi akhirnya ditemukan bahwa dia harus merubah kebiasaannya. Kebiasaan hidupnya harus dirubah, pola pikirnya harus dirubah, supaya tidak lagi dikuasai cemas yang berlebihan. Tapi tetap saja nggak mau berubah. Contoh lain misalnya seorang atlet, sudah jadi atlet tapi nggak pernah jadi juara. Setelah diperhatikan oleh pelatihnya, oh dia malas untuk latihan, atau metode latihannya nggak tepat. Lalu oleh pelatihnya dia disuruh merubah metode latihannya supaya lebih bagus. Metode latihannya dirubah lebih berat misalnya. Tapi kalau dia nggak mau berubah, ya hasilnya sama. Padahal semua orang-orang itu tahu
bahwa perubahan itu, kalau dia berubah itu untuk kebaikannya, untuk keuntungannya diri sendiri. Semua itu udah dikasih tahu, sudah jadi pengetahuan, tapi tidak dilakukan. Dan kalau kita perhatikan, demikian juga dengan kerohanian kita sebagai orang Kristen. Sebagai orang yang mengaku anak Tuhan. Sudah begitu banyak firman Tuhan yang kita dengar melalui khotbah-khotbah, melalui renungan-renungan, mungkin di gereja, di persekutuan, atau online seperti sekarang ini. Begitu banyak renungan yang kita baca, buku rohani yang kita baca, begitu banyak ayat yang kita baca dalam Alkitab. Bahkan mungkin sudah berulang kali baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, sudah habis dan diulang lagi dari Kejadian sampai Wahyu. Bahkan mungkin ada yang hafal isi Alkitab. Dan itu semua memberi pengetahuan bagi setiap kita mengenai apa itu kekristenan. Lalu setelah kita punya pengetahuan, setelah kita mengerti apa yang harus kita lakukan, kalau kita sudah tahu bagaimana harusnya kita hidup, apa yang harus kita lakukan? Kalau sudah tahu, dikasih tahu harus berubah, jangan hidup di dalam dosa, jangan nipu orang, jangan korupsi, jangan hidup mengikuti kedagingan, jangan hidup mengikuti hawa nafsu, jangan mencari keuntungan dunia, jangan menyakiti orang, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Sudah semuanya kita tahu itu. Dan sebaliknya kita harus hidup mengikuti apa yang Tuhan mau. Harus hidup untuk menyenangkan Tuhan. Kita dikatakan harus hidup seperti Yesus. Kita harus mengasihi sesama, harus mengasihi Tuhan. Dan dikatakan hidup kita harus jadi berkat. Dan itu sudah berulang kali kita dengar. Tapi berapa banyak kita tidak mau berubah. Sama seperti orang yang sakit tadi, datang ke dokter, dikasih tahu, tapi nggak mau berubah. Dan kalau orang yang sakit tadi tidak mau berubah, ngapain ke dokter? Dan kalau kita sebagai orang Kristen tidak mau berubah mengikuti firman, buat apa jadi orang Kristen? Buat apa ke gereja? Buat apa dengerin firman Tuhan? Buat apa baca Alkitab? Gak ada semua gunanya kalau kita tidak mau berubah. Kalau gak mau berubah, hidup aja sesuka hati, ikuti hawa nafsu kedagingan. Kalau ada akibatnya, tanggung sendiri. Jangan berharap hidup kita bisa seperti Yesus kalau kita tidak mau berubah. Jangan mengharapkan hasil yang berbeda ketika kita masih melakukan hal yang sama. Saya ingin mengutip perkataan seorang yang kita pasti kenal, ya. Orang ini adalah Albert Einstein. Albert Einstein mengatakan, kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Jadi bisa dikatakan merupakan kegilaan kalau seseorang masih tetap makan makanan yang tidak sehat, masih merokok, tapi berharap hidup tubuhnya itu sehat. Merupakan kegilaan kalau seorang pelajar tetap malas belajar, tapi berharap nilainya bisa bagus. Adalah kegilaan kalau pasang suami istri tidak mau saling menghormati, tidak mau saling menghargai, masih tetap egois, tetap selingkuh, tapi berharap hubungannya baik-baik saja. Gak ada itu ceritanya. Dan adalah merupakan kegilaan kalau seorang atlet tidak mau merubah metode latihannya, tapi berharap bisa juara.
lebih lagi merupakan kegilaan. Kalau seseorang masih tetap hidup dalam dosa, masih mengikuti hawa nafsu, masih cari keuntungan duniawi untuk pribadi, masih suka korupsi, masih suka nipu, masih suka nyakitin orang lain, tapi berharap hidupnya bisa berkenan di hadapan Tuhan, berharap hidupnya bisa seperti Yesus, itu semua merupakan kegilaan. Oleh karena itu, kalau kita lihat, memang ada pujiannya, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk kita berubah. Di dalam firman Tuhan, dalam Roma 12 ayat 2, Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di sini jelas dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budi. Budi itu akal atau pikiran. Dan saya percaya kalau pikiran kita, akal kita sudah mendapatkan asupan yang benar, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca di dalam Alkitab, firman Tuhan yang kita dengar melalui khotbah-khotbah, renungan-renungan, itu semua memberikan pengetahuan yang benar, yang baik kepada kita, bagaimana kita harus hidup sebagai anak Tuhan. Tugas kita adalah berubah. Sama seperti tugas orang yang sakit tadi, dia harus merubah pola makannya. Pelajar tadi dia harus merubah cara belajarnya. Atlet tadi dia harus merubah metode latihannya. Dan kita sebagai anak Tuhan, kita harus merubah hidup kita. Tugas kita sekarang adalah berubah. Berubah sesuai dengan firman Tuhan yang kita terima. Berubah untuk menjadi seperti Yesus. Inilah tugas kita di hadapan Tuhan. Kita harus berubah. Saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, serupa seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Katakan, bila selama ini, bila selama ini aku belum berkenan di hadapanmu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan. Katakan, satu yang ku perlu, satu yang ku perlu, ku mohon padamu,
Yesus, teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Kalau selama ini kita belum berubah, kalau selama ini kita belum berusaha untuk menjadi seperti Yesus, masih ada kesempatan buat setiap kita. Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk kita berubah. Saya tidak tahu berapa lama kesempatan kita, tapi waktunya adalah sekarang untuk berubah. Waktu yang terbaik untuk berubah adalah sekarang. Belum terlambat buat kita untuk berubah. Seperti dari Roma 12 ayat 2 tadi katakan, berubahlah oleh pembaharuan budi. Kita sudah banyak kali mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan. Begitu banyak ayat firman Tuhan yang sudah kita baca. Tapi biar kita boleh berubah mengikuti apa yang Tuhan mau. Biar kita boleh sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Sehingga kita boleh diperkenan oleh Tuhan, hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Bila selama ini aku belum berkenan di hadapanmu, tak ku lakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, kau ubahkan. Katakan satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanku.
Berubah seperti apa yang Tuhan mau. Berubah menjadi seperti Kristus. Dan kami boleh sempurna seperti Bapa. Mungkin secara manusia mustahil. Tetapi kami sangat percaya Tuhan bahwa Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kami. Terus-menerus akan mendorong kami, memampukan kami. Untuk kami boleh berjuang bersama-sama dengan seluruh anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kami mau berubah. Kami rindu untuk dapat menjadi anak kesukaan-Mu. Rindu untuk memperkenan hati-Mu. Sebab Engkau sudah memberikan kepada kami banyak hal. Yang terpenting adalah keselamatan kekal itu. Dan kami mau Tuhan sebagai anak-anak-Mu, kami mau berubah. Untuk mengikuti cara-cara Tuhan. Untuk mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam hidup ini. Berubah karakter kami, kebiasaan kami, apapun juga yang ada di dalam hidup kami. Kami tidak mau menjadi seperti dunia lagi, tetapi kami mau menjadi seperti Kristus. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam setiap loh hati kami. Dan Roh Kudus tetap berbicara kepada kami. Berkati seluruh anak-anak-Mu Tuhan. Engkau memberkati mereka yang ada di rumah, mereka yang sedang dalam keadaan sakit ataupun masalah yang berat, kuatkan mereka. Tolong mereka. Anak-anak yang masih sekolah online, Engkau juga mampukan mereka. Kuasai mereka Tuhan, supaya anak-anak dapat belajar dengan baik. Dan hari-hari ini mereka sedang ada dalam liburan. Biar Tuhan tolong supaya di dalam liburan sekolah ini anak-anak dapat menggunakan waktu mereka dengan baik untuk dapat tetap menurut kepada orang tua mereka. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan untuk Mount Olive Family. Berkati setiap kegiatan yang ada. Kami hanya menyerahkan semua di dalam tangan-Mu. Dan Kau juga berkati hamba-Mu yang sudah Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau akan terus bukakan rahasia kebenaran-Mu kepadanya. Dan Kau akan memakai dia menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Kau memberkati keluarganya juga. Memberkati apapun yang dilakukannya. Berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani dalam bidang pujian.
worship leader, singer, pemain musik, yang mengatur multimedia, soundman, demikian juga yang merekam. Tuhan berkati, tidak ada yang Kau tinggalkan mereka. Terima kasih Bapa, kami percayakan semua hanya di dalam tangan-Mu. Kau campur tangan terus di dalam seluruh kehidupan kami semua. Terpuji nama-Mu Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Dan saudaraku, terimalah sekarang berkat rahmat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga persekutuan dengan Roh Kudus selalu nyata di dalam kehidupan saudara-saudara, mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.